بلغ مقاصدنا واغفر لنا من مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتعب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وامن على جمعنا الحاضر بمغفرة تمحو خطايانا في بدء ومختتم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وصل ربي على المختار ما طلعت شمس النهار ولاهت أنجم الظلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والآل والصحب والأنصار من تبعوا هداه واعترفوا بالعهد والذمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح والدينا لآبائنا لأمهاتنا لأجدادنا لجداتنا ولإخواننا لأخواتنا لقرباتنا لمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخ عبد الوهاب الشعراني بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم
wa fil Bukhari wa Muslimun marfu'an man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ahu. Sekarang pembahasan kita, sebelumnya kita sudah membahas tentang bab tentang ruh seorang hamba baik mukmin maupun kafir itu tidak akan keluar dari tubuh seseorang sampai malaikat memberikan kabar kepada mereka. Itu pembahasan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita. Sudah ketemu enggak tuh? Sudah ya? Halaman 18. Wa fil Bukhari wa Muslimun marfu'an, di dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, marfu'an, yang hadis ini adalah hadis marfu', yaitu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu. Man, barang siapa. Ahabba itu menyukai, liqa itu artinya bertemu. Maka disebut dengan, biasanya orang, kapan nih kita liqa lagi nih? Maksudnya bertemu lagi. Atau ilal liqa, sampai berjumpa lagi. Liqa Allahi, bertemu dengan Allah. Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, ahabballahu, Allah suka liqa'ahu, bertemu dengan orang tersebut. Wa man kariha liqa Allah, barang siapa yang kariha. Apa kariha? Kariha itu artinya tidak menyukai, kebalikan dari yang tadi, ahabba. Maka dari kata kariha ini muncul kata makruh, sesuatu yang tidak disukai. Man kariha liqa Allah, barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, karihallahu liqa'ahu, Allah pun enggak suka bertemu dengan dia. Nah, ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Aisyah mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi tersebut, lalu beliau berkata, faqalat Aisyah berkata, ammal mautu, adapun kematian, fakulluna nakrahuhu, semua kita pasti akan tidak menyukainya, kata Siti Aisyah. Siapa di sini yang suka kematian? Enggak ada yang suka. Padahal kematian ini kan pada hakikatnya adalah pulang kan? Dan pulang itu sesuatu yang paling kita suka. Nah, kalau seandainya kita enggak suka pulang, berarti kita enggak suka, atau enggak suka kematian, berarti kita enggak suka pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, laisa dzaka, bukan seperti itu, kata Nabi. Siti Aisyah mengatakan, semua kita pasti suka, tidak suka kematian. Kata Nabi, laisa dzaka, tidak seperti itu maksudnya. Tetapi walakinnal mu'mina, akan tetapi orang beriman, idza hadaral mautu, apabila kematian datang kepada dia, busyira, basyara, busyira, itu diberikan kabar gembira. Apa kabar gembira itu? Biridwanillahi wa karamatihi, yaitu berita gembiranya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira senang enggak tuh? Ya senang pasti. Makanya kemudian Nabi mengatakan, falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu. Maka tidak ada sesuatu yang lebih ia cintai daripada apa yang ada di hadapannya. Karena Allah sudah beritahukan keridhaan Allah dan kemuliaan yang Allah berikan kepada orang itu. Makanya orang kalau mau meninggal, orang soleh, itu biasanya diberitahukan tempatnya itu di surga.
Makanya dia senang banget itu. Dia ingin cepat-cepat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia melihat kenikmatan yang sangat besar itu. Fahabba liqa Allah. Lalu kemudian dia suka bertemu dengan Allah, wa habballahu liqa'ahu. Dan Allah juga suka bertemu dengan orang itu. Itu kasusnya buat orang beriman. Jadi orang beriman itu nanti pada saat ketika akan meninggal, yaitu pada saat sakaratul maut, itu ada berita. Berita kalau dalam film itu disebut dengan thriller. Tahu thriller? Thriller apa sih? Cuplikan. Nih, ente di sini nih, dikasih cuplikannya. Enak gitu. Dikasih lihat di tempatnya di sini, tapi belum full. Namanya cuplikan. Nah, dia senang tuh. Dia bilang sama Allah, kalau boleh cepat-cepat lah. Cepat-cepat. Nanti bagaimana cara mencari keridhaan Allah, nanti saya akan jelaskan. Wa innal kafira, sesungguhnya orang kafir, idza hadara, maksudnya apabila kematian itu datang kepada dia, al-mautu ini nggak disebutin lagi karena sudah disebutkan di kalimat sebelumnya. Busyra, diberikan kabar gembira. Busyra. Busyra itu artinya kabar gembira. Maka ada salawat busyra. Salawat kabar gembira. Kabar gembira apa? Tentu kabar gembira bukan kabar gembira, tapi kabar menyedihkan apa? Bi'adzabillahi wa uqubatihi. Dia akan diberikan kabar, dijelaskan tempatnya nanti, yaitu dengan azab Allah dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti dia akan dikasih tahu tempatnya di neraka. Dilihat serem banget tuh, thrillernya serem. Gelisah dia. Gelisah. Saking gelisahnya sampai dia panik tuh. Dan dia nggak mau ketemu sama Allah. Nggak mau cepat-cepat mati tuh. Kenapa? Dia udah tahu tempatnya di neraka itu. Kira-kira dia mau ditangguhkan nggak? Tangguhkan. Ya Allah, jangan cepat-cepat matikan saya. Kalau perlu kembalikan saya ke dunia, saya akan berbuat baik. Itu nanti disebutkan dalam Al-Quran. Falaisa syai'un akrahu ilaihi, tidak ada sesuatu yang paling dia benci. Mimma amamahu, dari apa yang ada di depannya. Yang sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sanksi dan azab yang akan diberikan kepada dia, yaitu tempatnya di neraka. Fakariha liqa Allah, dia kemudian tidak suka bertemu dengan Allah. Fakarihallahu liqa'ahu, Allah pun gak suka bertemu dengan dia. Nah, di sini di dalam hadis ini ada satu kata kunci ya, yaitu keridaan Allah. Keridaan Allah akan diberikan kepada orang beriman. Ridha Allah nggak mungkin kita dapat kecuali kita berusaha untuk mendapatkan itu. Dan itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita mendapatkan ridha Allah. Paling tidak kalau kita buka Al-Quran itu ada 4 tips. 4 tips untuk mendapatkan ridha Allah. Yang kalau ini kita dapat, kita akan busyira biridwanillah wa karamatihi. Akan diberitahukan kabar gembira tentang keridhaan Allah dan kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yang pertama, bersegera menjalankan perintah Allah, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda atau diperlambat. Dan bersegera menjalankan apa yang menjadi aturan anjuran dari Rasulullah SAW. Makanya ada satu cerita tentang Nabi Musa diceritakan Allah dalam Al-Quran. Pada saat itu Nabi Musa menyegerakan menjalankan ibadah. Seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim waktu turun perintah untuk khitan, sunat, langsung dia lakukan, Pak, nggak ditunda dulu. Di tempat wahyu itu turun, perintah itu turun kepada Nabi Ibrahim, itu yang ada cuma kampak. Pak. Anda bisa bayangkan kampaknya orang dulu gimana tuh? Gedenya gimana tuh? Beda, Nabi Ibrahim kan besar, tidak seperti kita. Kampaknya juga mungkin besar.
ketika turun perintah untuk khitan, Nabi Ibrahim langsung ambil kapak, langsung dia potong bagian luar dari kemaluannya. Kalau seandainya dia tunda, bisa aja dia pulang dulu, dia ambil pisau yang lebih halus, yang lebih manusiawi lah ketimbang kapak. Tapi apa? Nabi Ibrahim tidak mau menunda-nunda perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan menyegerakan. Sama dengan Musa, dijelaskan di dalam Al-Qur'an oleh Allah. Allah ceritakan, tiba-tiba Nabi Musa itu bersegera menjalankan ibadah sampai Allah tanya. Dan itu dalam surat Toha ayat 83 84. Itu ada. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Kata Allah, wahai Musa, kenapa engkau terburu-buru? Qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Saya bersegera datang kepada engkau wahai Allah litarda. Apa tarda? Supaya engkau ridho. Jadi kalau dengar azan ini Allahu akbar, Allahu akbar, berburu. Ini satu batang itu rokok, belum selesai nantilah pas imam Allahu akbar. Hah? Lagi ngasal lanjut Jadi bersegera ketika Allah perintahkan kurban, bersegera menunaikan kurban. Bagi yang mampu ya, yang nggak mampu, yang nggak punya kewajiban. Tapi bagi yang diberikan keluasan oleh Allah, sunnah muakkadah. Sunnahnya dianjurkan banget untuk berkurban. Bagi yang mampu. Kalau perlu tiap tahun berkurban. Yang kedua, untuk mendapatkan ridha Allah, disebutkan dalam Al-Quran, itu harus mempunyai sifat jujur, sidqun. Jadi yang pertama, bersegera menjalankan perintah Allah. Yang kedua, di dalam Al-Quran disebutkan untuk mendapatkan ridha Allah, maka salah satu caranya adalah Anda berupaya menjadi orang yang siddiq, orang yang mempunyai sifat jujur. Di mana dalam Al-Quran disebutkan Al-Maidah surat ke-6 ya, ayat 119 itu saya kutip, saya tulis. Ayat ini bunyinya adalah qalallahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalikal fawzul adzim. Allah berkata, inilah hari di mana kejujuran mereka itu akan memberikan manfaat buat orang yang jujur. Mereka mendapatkan surga, yang di bawah surga itu mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selamanya. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu'an, dan mereka ridho kepada Allah. Dalam surah At-Taubah juga disebutkan, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar alladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Sebutkan. Para sahabat Nabi itu, orang-orang terdahulu, itu Allah sudah ridho. Makanya kita, generasi sekarang, jangan mencela para sahabat-sahabat Nabi. Kenapa? Karena Allah sudah ridho kepada mereka. Dan mereka pun ridho kepada Allah. Radhiyallahu anhu, pakai an. Kalau radhiyallahu bi, lain itu. Radhiyallahu anhu maksudnya Allah ridho kepada mereka karena perbuatan mereka, dan mereka pun ridho apapun yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak pernah ngeluh, nggak pernah komplain. Kalau dikasih sakit dia sabar, dikasih kenikmatan dia bersyukur, diberikan rezeki yang kurang dia qanaah. Itu orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang ridho dengan ketentuan Allah. Jadi ciri kedua, kalau ingin dapat keridhaan Allah pada saat ketika sakaratul maut, caranya itu tadi, jadi orang yang jujur. Yang ketiga, sebenarnya banyak nih. Yang ketiga adalah kita bakti kepada orang tua. Sebenarnya banyak sih kalau saya mau menjelaskan, tapi yang ketiga penting nih. Kita bakti kepada siapa? Kepada orang tua kita. Kenapa? Nabi mengatakan ridallah fi ridal walidain wa sukhtuhu fi sukhtihima. Keridhaan Allah itu tergantung pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Maka kalau kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah, salah satu caranya adalah kita ridho
atau berbakti kepada orang tua kita. Bagi seorang istri berbakti sama suaminya, gitu. Jadi Nabi pernah mengatakan ayyumamra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Perempuan manapun, istri manapun yang meninggal, suaminya ridho sama dia, dakhalatil jannah, dia akan masuk surga. Ridho kayaknya suaminya ya. Hah? Ridho nggak di suaminya. Nah, ridho nggak suaminya, suaminya ditinggal terus. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, idza sakhasal basaru. Sakhasa itu artinya kalau pandangannya itu membelalak gitu. Begini melotot tuh. Idza sakhasal basar. Basar itu artinya pandangan. Wa kharaja sadru, di sini menggunakan kharaja. Kharaja itu kan keluar. Sadar itu dadanya. Maksudnya dadanya bergejolak. Bergemuruh. Ini kalau orang sakarat tuh kelihatan tuh, Pak. Dadanya bergemuruh tuh pada saat sakarat. Waqsha'aral jildu, iksha'aral jildu, dia punya kulitnya ini mulai mengerut. Ya, bahasanya sudah mulai beda, nggak seperti kebanyakan segar itu, kan ada orang yang kulitnya segar. Wa takhashabatil asabi. Ini jari nih. Jarinya begini. Apa ini? Kaku, tegang. Dia apa? Tegang lah. Kalau orang kena stroke itu kan setengah mati tuh. Itu takhashabat al-asabi. Susah digini nih, apalagi yang asam urat nih. Saya termasuk yang kena juga nih. Susah, sakit. Tangan kalau habis bangun tidur agak keberat, itu namanya takhashabat al-asabi. Fa inda dzalika, maka pada saat itu terjadi sakaratul maut. Maka kata Nabi, kata penulis kitab ini, man ahabba lika Allah ahabba liqa'ahu. Barang siapa yang suka bertemu kepada Allah, maka Allah suka bertemu kepada dia. Karena itu pada saat sakaratul maut. Kenapa dia suka ingin bertemu Allah? Karena diberitahukan tentang posisinya di dalam surga. Kenapa dia dapat surga? Karena Allah ridho kepada dia. Bagaimana untuk mendapatkan ridho? Tadi lagi jalannya. Balik lagi. Wa man kariha liqa Allah, barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, karihallahu liqa'ahu, maka Allah tidak suka bertemu dengan dia. Kenapa orang tidak suka bertemu dengan Allah? Karena dia udah tahu tempatnya di neraka. Nggak mau lagi dia, aduh kalau bisa sih jangan dimatiin dulu lah. Kalau pilih lama-lama matiinnya. Makanya orang kalau sudah meninggal, itu dia bilang sama orang hidup, jangan cepat-cepat ke kuburan. Cuma kita nggak dengar kan? Jangan cepat-cepat. Tapi kalau orang yang amalnya baik, segerakan cepat ke kuburan. Kenapa? Ahabba liqa Allah. Dia ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat dijelaskan an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Siti Aisyah, istri Nabi, dan beliau termasuk perawi hadis terbanyak setelah Abu Hurairah dari golongan sahabat. Beliau mengatakan, idza aradallahu bi'abdin khairan. Idza, apabila, arada, ingin, Allah apabila Allah ingin, bi'abdin khairan, kebaikan terhadap hambanya, qayyada lahu qabla mautihi malakan. Maka Allah qayyada, mengutus, mengirim. Kepada siapa? Kepada orang yang akan meninggal, maka hamba. Kapan? Qabla mauti, sebelum matinya. Apa yang dikirim? Malakan, malaikat. Jamaknya malaikatun, malakun. Apa yang dilakukan malaikat? Yusaddiduhu wa yuwaffiqu. Malaikat itu memberikan arahan, memberikan petunjuk, wa yuwaffiquhu, termasuk memberikan taufik, petunjuk. Hatta yaqulan nas, sampai orang kemudian berkata, mata fulanun khairan mimma kana. Dia meninggal, si fulan itu meninggal dan keadaannya lebih baik dari sebelumnya. Jadi kalau Allah ingin kehendaki orang itu matinya dalam keadaan baik, maka Allah akan utus malaikat. Malaikat itu membimbing dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan, sampai pada saat dia meninggal dia melakukan kebaikan, maka kemudian apa yang disebutkan?
Sampai manusia mengatakan si fulan meninggalnya bagus. Seperti Haji Andi itu meninggalnya bagus. Kenapa? Sebelum dia meninggal itu kebaikan semua dia lakukan tuh. Hadir majelis taklim, ini dia bersedekah, dia macam-macam. Dan kita jadi saksinya juga. Dan dia meninggal sakit, kafarah, menghapus dosa tuh. Dan dia sabar. Dan dia meninggal setelah Ramadan, bagus banget. Setelah Syawal, bagus. Jadi Allah kehendaki dia baik. Jadi kalau Allah menghendaki orang itu baik, maka Allah utus malaikat diarahin dia. Jadi bukan lagi dia melakukan keburukan-keburukan, tapi diarahin ke majelis taklim, diarahkan untuk berkurban, diarahkan sedekah yang baik-baik diarahkan. Makanya apa yang harus kita lakukan adalah yaitu tadi husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza hadara, ketika kematian itu datang kepada dia, hadara maksudnya hadarahul mautu, maksudnya gitu. Wa ra'a thawabahu, dan dia lihat pahala-pahalanya pada saat ketika meninggal, dia lihat itu. Apa yang terjadi? Tahawwat nafsuhu ay farihat wastabsyarat. Tahawwat nafsu itu maksudnya dirinya bergembira, farihat. Farihat itu bergembira, wastabsyara itu sama, bergembira. Falidzalika, nah pada saat itulah ketika dia diberikan dan melihat pahala-pahala yang dia lakukan dari perbuatan yang ia lakukan sebelumnya, falidzalika, maka pada saat itu hina ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Disitulah dia ingin bertemu dengan Allah dan Allah pun ingin bertemu dengan orang itu. Itu satu. Nah, lalu dijelaskan lagi. Wa idza aradallahu bi 'abdin syarran, kalau Allah menghendaki seorang hamba itu keburukan, qayyadalahu, Allah utus kepada dia apa? Qabla mautihi bi amin, sebelum matinya selama 1 tahun. Siapa yang diutus? Syaitanan. Setan. Apa yang lakukan setan? Fa adallahu wa fattanahu. Setan menyesatkan dia dan memberikan fitnah kepada dia, memberikan ujian kepada dia, hatta yaqulan nas, sampai orang kemudian berkata, mata fulanun syarran mimma kana. Orang itu meninggal lebih buruk daripada sebelumnya. Fa idza kana hadara, apabila kematian datang kepada dia, waro'a, dan dia melihat, ma nazala bihi minal adab, melihat. Ma ini diterangkan dengan min. Min keterangannya al-adab. Jadi kalau diartikan melihat azab yang datang kepada dia. Apabila kematian datang kepada dia dan dia melihat azab yang datang kepada dia, apa yang dilakukan? In khola'at nafsuhu fadzalika yakunu fadzalika hina yakrahu liqa Allahi wa yakrahu Allahu liqa'ahu. Maka jiwanya terlepas. Maka pada saat itulah dia kemudian tidak suka bertemu dengan Allah dan Allah pun enggak suka bertemu dengan dia. Nah, sekali lagi itu akan terjadi nanti. Masing-masing kita akan mengalami. Jadi pada saat ketika kita akan meninggal, itu malaikat memberikan kabar. Di mana tempatmu itu? Nah, ketika yang diberikan kabar orang beriman, berarti kabar bagus. Tempatnya di surga. Disitulah dia ingin pulang cepat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia sudah melihat pahala dari perbuatan-perbuatan yang ia lakukan itu. Dikasih lihat tuh. Ada CCTV-nya, terekam. Jadi jangan anggap, Pak, di dunia ini nggak ada CCTV Allah, terekam tuh. Di mana CCTV Allah? Di tangan kita, di kaki kita, di anggota badan kita, Pak. Ini merekam nih. Kalau CCTV aja bisa merekam semua kegiatan, tangan kita ini bisa merekam. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari kiamat nanti nakhtimu ala afwahihim, mulutmu yang suka berbohong ini, karena kalau dia bersaksi sama Allah dia pasti bohong. Ditutup. Dijahit. Bukan dijahit, serem banget ya. Dia tutup, dia nggak bisa bicara, keluh, disumpal.
wa tukallimuna aydihim. Yang bicara apa? Tangan. Nih tangan nih. Berarti tangan Pak ada sensornya nih. Kita nggak tahu dia merekam kita. Anda dulu jam sekian tuh kelihatan. Jam sekian, menit sekian, detik sekian, nyolong nih, mencuri uang 2.000, kelihatan tuh. Warna biru tuh dulu kelihatan. Itu terekam. Bagaimana filenya? Oh, filenya lebih dahsyat daripada file-file yang sekarang. Mungkin lebih dari 1 tera atau berapa tera kan? Sekarang udah pakai tera ini mainnya. Mungkin lebih dari itu terekam tuh. Jadi jangan anggap penting, Pak. Orang nggak lihat mungkin. Tapi ini merekam tuh. Makanya nanti yang bicara siapa? Tangan. Karena tangan yang mempunyai informasi. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki jadi saksi. Berarti kaki merekam. Bima kanu yaksibun. Apa yang dilakukan? Merekam dan menginformasikan, melaporkan kepada Allah perbuatan-perbuatan kalian di dunia. Jadi jangan anggap enteng tuh, Pak. Tapi alhamdulillah sekarang yang direkam yang bagus nih. Nah, ini direkam yang bagus nih. Nah, kalau setiap hari yang direkam bagus, busyira biridwanillahi wa karamatihi. Allah akan berikan kabar gembira keridhaan Allah. Wa rawa At-Tirmidzi marfu'an, berkata Imam At-Tirmidzi meriwayatkan Imam At-Tirmidzi hadis marfu', wa qala huwa hasanun sahih, dan hadis ini dia katakan hadis hasan sahih. Jadi hadis itu kan ada tiga kategori ya, melihat kepada sanadnya. Yang pertama adalah hadis sahih. Yang kedua hadis hasan. Ketiga hadis dhaif. Kalau ada hadis dhaif tapi banyak hadis dhaifnya, naik jadi hasan. Misalnya ada 10 hadisnya dhaif. Dhaif menurut persoalan sanadnya ya. Sanadnya dhaif nih, lemah. Tapi banyak, naik tingkatan jadi hasan. Tapi kalau hasan banyak, nih hasannya banyak nih, hadisnya hasan. Naik jadi hasan sahih. Gitu, ngerti nggak Pak? Kalau dia banyak. Itu namanya hasan sahih. Berarti mendekati sahih karena banyak hadis yang serupa. Apa kata At-Tirmidzi dalam hadisnya? Idza aradallahu bi'abdi khairan. Itu sama dengan yang tadi kan? Idza aradallahu, kata Nabi, apabila Allah menghendaki kebaikan terhadap hambanya, ista'malahu, Allah pekerjakan dia. Isti'mal itu artinya bisa menggunakan, bisa menjadikan sebagai amil. Apa itu amil? Pekerja. Faqila, lalu kemudian ada yang bertanya, kaifa ista'malahu ya Rasulullah? Maksudnya apa sih? Atau bagaimana Allah mempekerjakan dia wahai Rasul? Apa kata Nabi? Qala yuwaffiquhu li amalin salihin qabla al-maut. Allah menunjukkan kepada dia melakukan amal soleh sebelum mati. Itu namanya apa? Allah menghendaki kebaikan kepada orang tersebut. Dan hadis ini banyak nih. Tingkatnya hasan, naik jadi hasan sahih. Karena ada banyak hadis hasan. Ini pelajaran buat orang-orang yang belajar tentang ilmu hadis dan hadis. Perlu paham tuh. Ada pembagian hadis itu macam-macam. Ada pembagian hadis berdasarkan perawinya. Nanti ada hadis mutawatir, hadis ahad. 2 aja. Nah, hadis ahad dibagi lagi tuh. Ada hadis berdasarkan sanadnya dan kualitas matannya. Maka muncullah hadis sahih, hadis dhaif, hadis lemah, dan hadis hasan. Wa fi riwayatin, nah masih ada riwayat yang sama. Dalam satu riwayat, idza aradallahu bi 'abdin khairan, apabila Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, as-salahu itu dari kata asal. Asal itu artinya madu. Manis. As-salahu mempermanis tuh. Mempermanis apa? Qalu ya Rasulullah wa ma as-salahu. Mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasul, apa yang maksudnya as-salahu? Allah mempermanis dia. Qala, Rasulullah berkata, yabtahu lahu amalan salihan baina yaday mautihi hatta yardha anhu man haulahu. Yang dimaksud dengan as-salahu, kata Nabi, adalah yabtahu lahu, Allah buka. Yabtah.
Allah buka lahu kepada orang itu apa? Amalan, perbuatan solihan yang soleh. Baina yadai, di hadapan mautihi atau ketika matinya. Hatta yarda anhu, sampai ridho kepadanya siapa? Man haulahu, orang yang ada di sekitarnya. Jadi ketika dia meninggal, orang senang sama dia. Bukan senang dia meninggal, senang dengan orang itu. Dan bersedih dengan kepergian orang itu. Senang dia sama dia, kenapa orangnya baik dan sebagainya. Tidak ada satupun yang mengatakan buruk tentang dia. Itu maksudnya yarda anhu man haulahu. Tapi ada orang kan ketika dia meninggal, utangnya belum dibayar nih. Ada. Dulu waktu masih hidup saya pernah dijitak sama dia nih. Belum saya balas nih, kan ada yang begitu kan. Itu berarti kurang disuka itu. Tapi kalau orang semua suka dengan dia, tuh, itu tandanya bahwa Allah kasih baik hidupnya tuh di akhir. Orang suka sama dia. Kalau dia meninggal, orang sedih sama dia. Wa kana Qatadah radhiyallahu taala anhu yaqul, berkata fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, farauhun wa raihan. Ada ya? Farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Ada tuh. Qatadah ini sebenarnya ada dua Qatadah ya. Ada Qatadah sahabat, ada Qatadah tabi'in. Tapi di sini yang maksud adalah tabi'in mungkin. Karena kalau yang dianggap Qatadah sebagai mufassir adalah Qatadah tabi'in. Dan Qatadah tabi'in ini beliau adalah seorang ahli Al-Quran, ahli tafsir Al-Quran, dan juga seorang ahli hadis. Tapi matanya buta. Dan dia punya hafalan yang sangat kuat. Sampai-sampai gurunya Sa'id bin Musayyab itu memuji sampai mengatakan tidak ada satupun orang yang mempunyai hafalan yang begitu kuat selain dari Qatadah ini. Meskipun dia buta, tetapi dia berilmu. Makanya gurunya adalah dari golongan sahabat Anas bin Malik, dari golongan tabi'in salah satunya adalah Hasan al-Basri, Sa'id bin Musayyib. Kalau kita belajar sejarah tarikh atau sejarah hukum Islam itu ada namanya Sa'id bin Musayyib, seorang ulama besar tabi'in, termasuk ada namanya Masruq, Muhammad bin Sirin, dan Hasan al-Basri, itu tabi'in. Itu gurunya dari Qatadah, padahal Qatadah juga tabi'in. Dan bahkan dia berguru dengan Hasan al-Basri itu sampai 12 tahun. Karena Hasan al-Basri adalah seorang ulama sufi yang saya pernah cerita pada saat ketika di majelis ada yang mengganggu dia. Kan pernah saya cerita ya. Ada di majelis pada saat dia ngajar ada yang ganggu dia. Sampai murid-muridnya bilang, Ustadz gimana kalau kita pukul aja dia? Jangan, biarin aja. Besokannya dia datang ganggu lagi. Sampai dibilang, ya Allah singkirkan dia dari majelisku. Dia bilang sama Allah, singkirkan aja dia dari majelisku. Bukan cuma singkir dari majelisnya, tapi nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataannya itu Allah kabulkan. Itu Hasan al-Basri. Makanya terkenal dia Hasan al-Basri. Dan terkenal juga jadi nama itu Hasan Basri. Kalau orang Indonesia banyak namanya Hasan Basri. Ya karena dari mencari tabarruk dari kemuliaan Imam Hasan al-Basri. Nah, Qatadah menafsirkan kata rauhun wa raihan, ar-rauh huwa ar-rahmah, kasih sayang. Jadi pada saat ketika orang beriman itu meninggal, itu akan dapat rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa raihan tatalaqahu bihil malaikatu indal maut. Apa itu raihan? Raihan itu bau wangi-wangi. Jadi kalau orang beriman, ruhnya itu akan diberikan wangi-wangian. Malaikat menjemput dan berikan wangi-wangian. Warwa Ibnu Majah meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa dia berkata li Aisyata, kepada Siti Aisyah, fi tafsiri qaulihi ta'ala, dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Itu adalah surat Al-Mu'minun, kalau tidak salah ayat 99 atau 100 lah. Ada satu ayat ini
menjelaskan hatta sehingga idza jaa ahaduhum, apabila datang kepada salah seorang dari mereka, siapa yang datang? Al-maut, kematian. Maka orang yang didatangi kematian ini berkata, Rabbirji'uni, ya Allah, tangguhkan aku, kembalikan aku ke dunia. Kenapa? Karena dia lihat pada saat ketika sakaratul maut, tempatnya di neraka. Yang dia lihat adalah dosa-dosanya yang dia lihat pada saat ketika sakaratul maut. Makanya dia bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan. Kalau saya dipulangkan lagi ke dunia, la'alli a'malu salihan, saya akan melakukan perbuatan baik. Fima taraktu, terhadap perbuatan baik yang saya tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla. Enggak mungkin lagi. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya perkataan yang kau ucapin aja, enggak akan terjadi lagi. Artinya apa? Anda sudah masuk ke alam barzakh, enggak akan kembali lagi. Maka sebelum masuk ke alam barzakh, persiapkan. Kalau sudah masuk, mau kembali enggak mungkin. Kenapa? Alam barzakh adalah alam di mana Anda tidak lagi beramal, tapi Anda mempertanggungjawabkan amal Anda di alam barzakh sebelum alam akhirat. Makanya orang yang di alam barzakh ada dua model. Ada model dia mendapatkan kenikmatan, farauhun wa raihan, itu tadi. Dia dapat rahmat kasih sayang Allah, raihan, bau wangian. Bahkan ketika dia tidur di depan kakinya itu terbuka surga, itu kelihatan. Dia tertidur pulas. Tapi orang yang banyak dosanya di situ disiksa. Apalagi orang-orang kafir, dia siksa di situ. Makanya orang-orang beriman masih dapat bantuan. Bantuannya siapa? Bantuan orang yang masih hidup. Makanya dikatakan idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalas. Kalau manusia itu meninggal, terputus semua amalnya kecuali 3. Nah, 3 ini yang harus kita kejar seharusnya. Ini sayang kita nggak tahu, Pak. Ini 3 ini harus dikejar. Apa? Ilmun yantafa'u bi ilmu. Anda ajarkan ilmu Anda kepada anak-anak Anda, kepada orang lain. Ajar Al-Fatihah, 1 Al-Fatihah saja, anak bisa baca, Anda dapat pahala. Si anak ngajarin lagi. Atau kita ajarkan 10 orang Al-Fatihah, mereka bisa baca Al-Fatihah. Pada saat mereka baca Al-Fatihah, 1 huruf 1 kebaikan, kemudian lipat gandakan 10, Anda bayangkan berapa Al-Fatihah hurufnya itu. Dibaca oleh 1 orang. 17 rakaat 1 hari, 17 kali berapa huruf? Dalam, kalau 10 orang yang baca, tambah lagi. Baru itu namanya ilmun yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ustaz Basit nih ngajar Quran, banyak manfaatnya, pahalanya banyak. Siapapun kalau ngajar anak-anak diajarin tuh yang baik-baik, anak itu ngelakuin, Anda dapat pahala. Itu namanya ilmun yuntafa'u bihi. Makanya untuk tahu, ya banyak ngaji kayak begini. Kalau nggak ngaji nggak tahu. Hadir di majelis ilmu. Yang kedua apa tuh? Waladun saleh yad'u lahu. Yang kedua sedekah jariyah dulu. Jangan terburu-buru. Waladun saleh itu. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Apa sedekah jariyah? Wakaf itu. Jadi kita wakafin, nggak usah banyak wakafin, yang wakaf, yang penting kita kemampuan. Misalnya kita punya Quran, 1 Quran, taruh di masjid Darussalam. Orang buka Quran kita baca, dia buka dapat pahala, kita dapat pahala itu. Makanya wakafnya Quran taruh situ. Cuma sayang di sana jarang suka baca Quran sih, itu susah juga. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Atau wakafnya air kan? Keran tuh. Keran mesin air. Mesin air yang beli. Nah, kalau mesin air itu keluar, airnya dipakai orang wudhu, pahala semua itu didapat. Tuh. Atau AC. AC itu kalau dipakai orang lagi sholat ada 40, Jumat banyak kan? Jumat berapa tuh? Ada 100. Dapat AC dia sejuk, dia senang, dia dapat pahala tuh dari AC. Wakaf sampai AC itu rusak. Kalau AC itu rusak udah nggak kepake lagi kan? Berarti selesai. Yang bagus itu kalau dia wakaf semen sama pasir, jadi bangunan itu dia dapat terus tuh. Namanya sedekah jariyah itu wakaf. Nah, berpikirnya ke sana.
Yang ketiga adalah waladin soleh yad'ulahu. Anak soleh yang doakan orang tuanya. Makanya anaknya diajari Quran, anaknya diajari ilmu agama supaya jadi orang soleh. Supaya ketika kita meninggal, dia bisa memberikan syafaat, dia mengirimkan bantuan-bantuan apa? Baca Fatihah, berdoakan, dan sebagainya. Nah kalau anak tidak begitu, yang bantu adalah orang beriman. Melalui apa? Tahlilan. Tahlilannya gimana? Anda dapat paket umum. Minal mu'minin wal mu'minat. Rebutan. Rebutan kalau dapat. Rebutan itu. Tapi kalau yang ngundang, khususon ila ruh. Kenapa dia dapat khusus? Yang dia siapin makanan. Nah, dapat khusus. Karena dia yang ngundang, dia siapin makanan. Nah itu yang bisa memberikan bantuan kepada orang yang sudah meninggal di alam barzah. Atau sedekah dari orang yang hidup, disedekah niatin. Makanya saya kalau sedekah di masjid itu, saya niatin tuh, meskipun cuma 20.000, 50.000, niatin. Saya sedekah atas nama orang tua saya, kerabat saya, keluarga saya sudah meninggal, dan semua orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan. Niatin. Kita dapat pahala full, orang-orang ini yang kita sebutin dapat manfaatnya juga pahalanya. Jangan sendirian, itu namanya nggak cerdas tuh. Jadi cerdas sedikit beramal, yaitu niatin semuanya tuh. Sehingga orang-orang yang udah meninggal itu semuanya dapat manfaat dari sedekah kita. Iza ayanal mu'minul malaikata qalu. Ini menjelaskan tadi ayat yang tadi, surat Al-Mu'minun. Iza ayana, apabila melihat dengan mata kepalanya sendiri, maka disebut dengan ayana. Ainun, dari kata ainun, mata. Idza ayana, siapa? Al-mu'min, orang beriman. Apa yang dia lihat? Al-malaika, malaikat. Malaikat apa? Malaikat maut. Qalu, mereka berkata, lahu, malaikat itu berkata kepada orang itu, nurji'uka ila dunya. Kami akan kembalikan engkau ke dunia. Fayaqulu, lalu kemudian orang mukmin itu berkata, maksudnya engkau akan kembalikan ila daril humum wal ahzan. Tempat yang penuh dengan kegundahan dan kesedihan. Maksudnya dunia. Dunia ini tempat capek, taab. Dunia. Tapi surga itu tempat kenikmatan. Tidak ada rasa capek. Cuma kita lupa. Kita yang kejar dunia. Lupa akhirat. Padahal yang tidak capek itu di akhirat. Misalnya saya beri contoh mudahnya. Kita hidup di dunia, mau ngapa-ngapain tuh capek. Makan aja capek. Misalnya saya beri contoh, mau makan pisang. Beli dulu. Habis beli, nyari duit dulu. Dan capek itu kan. Baru kita kupas, kita makan. Capek itu. Termasuk mau minum bajigur kan. Setengah mati itu nyarinya. Udah nggak ada sekarang itu. Akhirnya kita buat. Sebelum buat, kita cari bahan-bahannya. Pergi ke pasar. Pasar Palmerah, dapat jahe, dapat gula Jawa, santan kan. Lalu kemudian setelah dapat, apakah langsung diminum? Enggak, masa dulu, dibuka dulu, diolah dulu tuh jahenya, dibersihkan. Setelah itu baru digodok. Habis digodok, apakah langsung diminum itu? Kasih dingin dulu baru minum. Capek. Itu dunia, Pak. Maka disebut dengan darut ta'ab wan nosab. Tempat yang capek dan lelah. Makanya kita kalau kerja capeknya minta ampun. Kerja itu capek. Tapi kalau kita masuk ke dalam surga, nggak ada rasa capek. Emang sudah dihilangkan. Anda mau pisang. Mau bilang, udah bilang saya udah datang. Sudah terbuka itu. Nggak lagi perlu kita buka. Terbuka dengan sendirinya makan kan. Dan kita nggak perlu buang air besar setelah makan dan minum. Karena buang air besar capek. Malam-malam tidur. Misalnya kan, Anda malam tidur. Urut mules. Kira-kira capek nggak mau buang air besar? Perginya capek, masuk ke dalam kamar mandi capek, pas mau buangnya susah, ngeden lagi, ngedennya capek. Pokoknya habis sudah, termasuk buang air kecil, itu lelah, melelahkan. Makanya di surga itu tidak ada buang air besar dan buang air kecil. Kenapa? Yang pertama itu capek. Yang kedua itu kotoran. Makanya setelah makan dan minum berubah jadi keringat. Keringat itu baunya kasturi. Itu luar biasa. Makanya ini kerja itu surga sebenarnya. Cuma ya kita lupa ya, sering lupa. Nah, untuk
bermanfaat alam barzah kita, maka yang perlu kita benahi 3. Yang pertama adalah ilmun yuntafa'u bihi, sedekah jariyah, waladin saleh. Oke, kita lanjutkan. Idza ayana al-mu'minul malaikata qalu, apabila seorang mukmin melihat para malaikat itu berkata, lahu kepadanya, nurji'uka ila dunya, kami akan kembalikan engkau ke dunia. Fayaqul, orang beriman itu mengatakan, engkau mau kembalikan saya ila daril humum wal ahzan, tempat yang penuh dengan kegundahan dan kesedihan. Fayaqul, orang itu berkata, qaddimani ilallahi azza wa jalla, kirimkan aku kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kembalikan aku kepada dunia. Wa ammal kafir, orang kafir, fayuqalu lahu, dikatakan kepadanya, nurji'uka ila dunya, kami akan kembalikan kau ke dunia. Senang dia. Apa dia bilang? Farji'uni irji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Itu ayat yang sambungannya. Ayat 100. Ayat 99 sampai ayat 100. Apa kata dia? Irji'uni, kembalikan aku. La'alli, semoga aku a'malu sholihan, melakukan amal soleh, fima taraktu, terhadap apa yang pernah aku tinggalkan. Tapi kata Allah, kalah, nggak mungkin lagi terjadi. Warawa al-Bazzar. Al-Bazzar, ini bazar artinya bukan buzzer ya. Al-Bazzar ini bukan buzzer nih. Yang dikatakan meriwayatkan buzzer, bukan. Bazzar ini nama orang. Bazzar ini Bazzar. Beliau ini adalah seorang ahli hadis. Dan dia punya kitab namanya Musnad Al-Bazzar, sama dengan Musnad Ahmad bin Hanbal, sama. Warawa Al-Bazzar, Imam Al-Bazzar meriwayatkan marfu'an, hadis yang marfu', kata beliau, innal mu'mina, sesungguhnya orang beriman, idza hadara, apabila kematian datang kepada dia, atathul malaikatu, malaikat datang membawa bihariratin, dengan pakaian sutra, dengan kain sutra, fiha miskun, yang di dalam pakaian itu ada apa mis? Minyak wangi. Miskun, minyak wangi. Wangi-wangian yang sangat baunya enak sekali. Wa dhabairu roihan. Dhabairu itu artinya sekumpulan. Sekumpulan apa? Roihan, bau wangi-wangian. Jadi sutra itu, kain sutra dibawa oleh malaikat, itu baunya, wanginya luar biasa. Ya, baunya bau seperti itu. Ai jumlatun minhu, atau keseluruhan dari bau itu. Fatusallu, ini taknya hilang nih. Bukan fatas talu, bukan ya. Fatusallu ruhuhu, lalu kemudian ruhnya tusallu itu dikeluarkan. Kama tusallu sya'ratu, sebagaimana rambut dikeluarkan minal ajin, dari tepung. Kira-kira rambut dari tepung dikeluarkan itu gimana Pak? Gimana perjalanannya tuh? Kalau rambut ditarik dari tepung. Lancar aja kan? Lancar. Nah, orang beriman ruhnya seperti itu nanti ditarik. Dia akan diberikan pakaiannya wangi sekali, itu tadi sutra. Fiha miskun wa dhabairu raihan. Di situ nanti pakaian sutra itu diberikan wangi-wangian. Nah, di sini jelaskan nanti. Wa yuqalu, setelah ruhnya itu dicabut, sebagaimana rambut dicabut dari tepung, maka dikatakan kepada ruh itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran disebutkan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tapi di sini disebutkan ukhruji, keluarlah engkau dari tubuhmu radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi, anka ila ruhillah, kepada ruhnya Allah, wa karamatihi, dan kemuliaan Allah, ai rahmatihi wa ihsani. Di sini bukan ruhillah wa karamatihi, kembali kepada kasih sayang Allah dan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza kharajat ruhuhu, apabila ruhnya itu keluar, wudi'at ala dzalika al-misku wa rihan, maka kemudian
diletakkan di atasnya apa? Wangi-wangian dan bau wangi-wangian. Tsumma tuyat alaihil harira. Kemudian roh itu dibungkus dengan kain sutra yang sudah dikasih wangi-wangian. Waduhiba ila iliyin, lalu kemudian dibawa ke iliyin. Iliyin itu adalah tempat yang tertinggi. Lawannya adalah sijil. Wama adraka ma sijil. Kenal itu? Wama adraka ma iliyin. Itu dua itu di surat Juz Amma itu. Surat apa sih? Hah? Al-Mutataffifin. Wailul lil mutaffifin. Di situ tuh ada ayat atau kata kalimat sijil dan illiyin. Illiyin itu adalah tempat tertinggi di surga. Wa innal kafira, orang kafir, idza hadara, apabila kematian datang mendekati dia, atathul malaikatu bimishin, bukan bimasin ya. Malaikat datang bimashin. Bimashin apa itu? Masin itu membawa kain dari wol yang kasar. Jadi ruhnya orang kafir itu dibungkus dengan itu tuh. Dengan apa itu? Dengan kain kain dari wol yang kasar, fi jamrah, di situ ada bara. Fatunza uruhu, lalu kemudian dicabut ruhnya naz'an syadidan. Nyambutnya bukan sembarangan, dicabutnya beda kalau orang mukmin seperti mencabut rambut dari tepungnya. Ini enggak dicabut nih. Kalau di dalam Al-Qur'an disebutkan tuh dipukul ininya tuh, punggungnya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan itu. Cuma saya lupa ayatnya itu. Wa qala wa yuqalu, dan dikatakan kepadanya, kepada roh itu, ayyatuhan nafsul khabisa, wahai ruh yang buruk, ukhruji, keluarlah engkau, sakhitatan masquta, dalam keadaan murka dan dimurkai, alaika ila hawanillah, menuju kepada penghinaan atau kehinaan dari Allah, wa adabihi, dan azab dari Allah. Fa idza kharajat ruhuhu, apabila ruhnya itu keluar, wudi'at ala tilkal jamrah, maka kemudian diletakkan kepada jamrah, fa itu alaihil mashu, kemudian dia ditutup dengan kain yang terbuat dari wol yang begitu kasar, summa yudhabu bihi ila sijjin. Lalu kemudian dibawa dia kepada sijjin. Kata sijjin itu seperti penjara. Sijnun itu sijjin. Penjara yang itu penjaranya berada di tempat yang paling bawah. Artinya namanya neraka juga. Nas'alullaha husnal khatimah, kita berdoa kepada Allah mengharapkan husnul khatimah, wal mauta 'alal Islam, mati dalam keadaan Islam, lana, buat diri kami semua, walil hadirin, dan orang-orang yang hadir, wa jami'il muslimin, amin, dan semua orang-orang muslim. Insyaallah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.